Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Ibu Hilda. Bapak sibuk nggak sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan, Pak? Saya kebetulan sedang tidak sibuk, Bu. Ada apa Ibu Hilda? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Maaf ya, saya mengganggu waktu Bapak jadinya. Oh, tidak apa-apa, Bu. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Hmm. Apakah Bapak berkenan mendengarkan masalah saya, Pak? Kalau saya cerita. Dengan senang hati, Bu. Sebenarnya saya berharap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, masalahnya apa, Bu? Coba Pak, coba ceritakan apa yang Ibu sedang rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Pak Edwin, Bapak ingat kan tidak dalam minggu kemarin itu kan saya dapat supervisi dari kepala sekolah. Waktu Hmm. itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Hmm. Oh, pantas saja akhir-akhir ini Ibu Hilda terlihat murung. Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalah pembelajaran, Pak. Maksudnya masalah pembelajaran bagaimana, Bu? Kan kemarin waktu supervisi kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas, Pak. Oh, maksudnya proses mengajar yang bagaimana, Bu? Bisa Ibu ceritakan secara rinci hal yang menjadi kegelisahan Ibu? Kan pada saat supervisi kemarin saya tidak menggunakan media pembelajaran sesuai dengan yang ada di RPP saya, Pak. Ya. Kepala sekolah menegur saya. Terus saya bilang sama bapak kepala sekolah, laptop saya tiba-tiba ngeheng, jadi tidak Oh. bisa menampilkan PPT yang ada dalam RPP yang sudah saya buat. Ya, Nah, ya. kemudian saya sudah berusaha untuk pinjam ke teman, tapi nggak dapat, Pak. Harusnya sekolah menyediakan laptop atau komputer di tiap kelas, gitu. Tapi sepertinya beliau tersinggung pada saat saya mengatakan seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Memang sekolah kita kan laptop ataupun komputer jumlahnya terbatas, Bu. Iya. Belum ada untuk di kelas. Lalu, bagaimana Ibu menjelaskan materi pelajaran yang seharusnya Ibu tampilkan menggunakan PPT agar siswa lebih cepat paham materi yang mau Ibu sampaikan tersebut? Mestinya kemarin itu saya berikan PPT yang sudah saya buat, saya bagikan ke tiap kelompok. Kan sama dengan PPT yang mau saya tampilkan. Terus, mengapa Ibu tidak buat seperti saat supervisi kemarin? Ya masalahnya sebelum supervisi laptop saya masih bisa hidup, Pak. Tapi saat mau supervisi tiba-tiba laptop saya ngeheng kembali dan tidak mau hidup. Jadi Ya. ya terjadilah yang kemarin itu, Pak. Jadi saya tidak bisa menampilkan PPT saya waktu mengajar di kelas. Iya, iya, Mungkin iya, iya. akhirnya saya beli laptop baru kali, Pak, ya. Tapi uang saya belum cukup buat beli laptop, itu masalahnya, Pak. Oh. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu merasa gelisah dan menjadi murung ini karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin, berjalan kurang baik karena adanya masalah terkait media pembelajaran tersebut, Bu? Iya, benar, Pak. Padahal kan saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelumnya, cuman waktu supervisi ya terjadi hal seperti itu, Pak. Makanya itu membuat saya jadi murung terus gelisah akhir-akhir ini, Pak. Oh, saya bisa memahami itu, Bu. Lalu biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini, Bu? Ya saya tidak mau, Pak, masalah ini berlarut-larut karena itu kan bisa mengganggu aktivitas kita untuk mengajar, nanti kita jadi Ya. bad mood. Jadi saya akan menemui kepala sekolah untuk minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaannya waduh. Lalu Bu, apakah ada hal lain yang Ibu lakukan? Bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya?
Saya akan mencari pinjaman ke koperasi, Pak. Rencananya saya mau beli laptop baru agar nanti saya bisa mengajar sesuai dengan RPP yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, sekarang saya rasanya lega setelah menceritakan semua masalah saya ini sama Bapak. Kemarin kepikiran terus, Pak. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya, Pak. Besok saya akan menemui kepala sekolah untuk minta maaf, dan besok juga saya akan mencoba untuk mengajukan pinjaman ke koperasi sekolah agar bisa segera membeli laptop baru, agar nanti saya mengajar ya bisa sesuai dengan apa yang sudah saya buat di dalam RPP saya. Oh iya Ibu Hilda, semoga besok semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih Pak Edwin sudah mau mendengarkan saya dan akhirnya saya menemukan solusi atas masalah yang saya alami saat ini, Pak. Iya Bu, sama-sama. Ya, terima kasih karena sudah mau masuk ke kelas lagi. Saya permisi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hilda. Waalaikumsalam Pak Edwin. Selamat sore Bu. Ya, sore Pak. Bu Hilda, bolehkah saya meminta waktunya? Ini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak Edwin, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Hilda, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50%, Bu. Saya mengharapkan mudah-mudahan ada solusi dari pemasaran saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh gitu. Menurut Pak Edwin, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau yang saya ingat kembali, Bu, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, lalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin juga saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu jadi antusias dalam pembelajaran Bapak itu? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa murid Bapak itu Bapak lakukan agar murid Bapak itu jadi asik, tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin nanti di pembelajaran saya mungkin menyiapkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, ini menurut Bapak nih, apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas tadi, Pak? Kemungkinan, Bu, ini mungkin karena saya sih terlalu banyak membuat tugas dan isinya pun banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau yang menarik, Bu. Oh, gitu Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa saja sumber belajar selain buku teks itu, Pak? Lompat ya? Saya pikir banyak, Bu. Bisa dari video YouTube, mungkin di internet, di Google, atau juga bisa saya menggunakan aplikasi yang lagi tren seperti TikTok pada saat ini, Bu.
Oh, nah itu betul sekali Pak. Saya yakin sekali kalau Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi tidak terpaku dengan buku teks saja Pak ya. Ya Bu, ya Bu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Mungkin yang pertama nanti Bu, saya coba merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian kedua nanti Bu, saya coba akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Bu. Istilahnya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bisa dalam bentuk drama, buku, puisi, dan pantun. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Bu Irda atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.